Hari ini hari terakhir saya Ciutnya Li. khutbah akhir, ya. Allah yang benar tidak dikenal dunia. Yohanes 17 ayat 25 sampai 26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saya sebagai ustadz. Kacau dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku semuanya, di video singkat ini kita akan melihat perubahan pada diri Saifuddin Ibrahim, sang penghujat dan juga sang penista agama, ya. Nah, perubahan yang diperlihatkan oleh Saifuddin Ibrahim ini seakan-akan ini seperti memberikan tanda-tanda, ya, apakah ini akhir dari pelariannya di Amerika atau pertanda akhir kehidupannya di dunia ini. Karena dari ucapan dia sendiri agak berbeda, ya, daripada yang biasanya, yang mana dia selalu menghujat serta menista, dan juga kalaupun mengutip ayat-ayat di dalam Bible, itu pastilah tulisan-tulisan Paulus yang disampaikan, ya. Nah, di sini dia justru mengutip perkataan Yesus langsung, ya, yaitu Yohanes 17 ayat 25, dan juga mengatakan ini adalah hari-hari akhir dia. Nah, tentu kita tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim ini, dan juga dia kemudian mengaku kembali adalah seorang ustadz, ya, seorang ahli tafsir. Jadi dengan adanya perubahan ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita, apakah ini tanda atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Saifuddin Ibrahim ini yang tidak dia sadari, ya. Itu wallahu a'lam, ya, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun untuk lebih jelas kita simak saja apa ucapan dari Saifuddin Ibrahim ini, seakan-akan dia sedang dalam keputusasaan, ya. Hari terakhir saya, maka saya jalan tanpa tujuan. Ya, ini biasanya saya dapat ide malam hari, kemudian besoknya bahkan bisa berubah. Hari itu juga sudah saya persiapkan sebuah khutbah, tiba-tiba berubah hari itu juga. Saya tidak bisa lagi bekerja secara fisik. Ya, mungkin kalau Tuhan nanti suatu saat memberikan kesempatan kepada saya seperti yang diharapkan. Oke. Nah, memang kalau kita lihat dari ucapan Saifuddin barusan, itu seperti orang yang dalam keadaan putus asa, ya. Apakah dia sudah mengetahui akan ditangkap oleh pihak berwajib sesegera mungkin, ya, atau memang ini adalah isyarat akhir dari kehidupan Saifuddin Ibrahim di dunia ini, karena memang sudah begitu lama dan begitu panjang, ya, perjalanan Saifuddin Ibrahim setelah menjadi murtad, kemudian menghujat serta menghina Islam, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kitab suci Al-Quran, dan juga kepada ustadz-ustadz kita, ya. Nah, tentu apa yang diperbuat oleh Saifuddin ini akan ada
balasan ya yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala, dan seperti apa balasan tersebut tentu kita tidak mengetahuinya ya. Dan kalaupun lama terjadinya, itu hanyalah berdasarkan pemikiran kita ya. Sementara kalau menurut waktu Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya pada hakikatnya tidak ada jarak ya. Artinya langsung balasan atau azab tersebut diberikan kepada orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini. Nah, selanjutnya kita simak ya, ketika dia kembali mengaku dia adalah ustadz, dia juga katanya guru hadis dan guru tafsir ya. Jadi ini sepertinya ada kaitan dengan ucapan Saifuddin di awal yang mengatakan ini adalah hari-hari akhir saya, katanya ya. Coba kita dengarkan apa pengakuannya. Saya sebagai ustadz, guru hadis, saya guru hadis, saya guru tafsir Quran. Kacau dah. Nah, saudaraku semuanya, itu tadi pengakuan Saifuddin yang tiba-tiba kembali mengaku dia adalah seorang ustadz, seorang guru tafsir dan hadis, dan ini bagi kita sangat tidak masuk di akal ya. Kalau dia memang seperti itu dahulunya, tentu mustahil dia bisa menjadi murtad ya, karena sudah mengetahui apa risiko yang akan diterima baik di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini mungkin bisa jadi inilah tanda-tanda ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri perjalanan si penista agama ini ya. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana dia masih coba mengutip isi Bible ya, tetapi yang diambil di sini khusus hanyalah perkataan Yesus yang atau Nabi Isa alaihissalam yang juga kita imani, dan kita pun percaya ya apa yang disampaikan atau diucapkan oleh Yesus tersebut adalah suatu kebenaran. Allah yang benar tidak dikenal dunia. Yohanes 17 ayat 25 sampai 26, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Saudara, dalam dunia ini sukar untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang benar dan mana yang salah. Suka dibedakan karena bentuknya sama. Dalam kehidupan rohani, manusia menciptakan Allah dalam dirinya, sehingga mereka tidak mengenal Allah yang adil dan benar. Jika tidak mengenal Allah yang benar dan adil, maka lebih rendah dari makhluk yang lain. Saya dan Anda mengenal Dia. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus mengatakan itu, bahwa kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ada. Jadi awal zaman, awal waktu Tuhan mulai titik kehidupan. Nah, ini baru benar ya apa yang disampaikan oleh si Saipudin. Apakah ini di luar kesadarannya dia menyampaikan ucapan Yesus yang terdapat di dalam Bible, yaitu di Yohanes 17 nomor 25, 26 ya. Kemudian Yohanes 17 nomor 3. Nah, kemudian dia tadi juga mengatakan bahwa sulit untuk membedakan mana Tuhan yang benar karena banyak pengajaran yang serupa tapi tidak sama, katanya ya. Jadi sebenarnya Saipudin ini itulah yang dialami ya, karena dia sudah tertipu dengan ucapan-ucapan Paulus dan kemudian mengabaikan ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang datang dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian dia mempertegas bahwa Yesus itu sendiri sudah mengaku atau sedang berbicara dengan Bapanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ya, yang sesuai terdapat di Bible Yohanes 17 nomor 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sangat jelas sekali apa ucapan Yesus bahwa dia diutus oleh Bapanya ya, dan kemudian memperkenalkan Bapanya kepada pengikutnya atau bangsa Israel. Nah, kemudian juga dia mengutip Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kembali sini penegasannya, Yesus adalah utusan ya, yang diutus oleh Bapanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Jadi apa yang disampaikan oleh Saipudin ini seakan-akan dia sudah menyadari atau di luar kesadarannya sendiri bahwa yang benar itu adalah ucapan Yesus ya, yang terdapat di dalam Bible, bukan ucapan Paulus yang memang menyesatkan ya ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi ini bisa menjadi bahan renungan ya untuk umat Kristen lainnya dengan perkataan Yesus yang barusan dikutip oleh Saipudin tadi ya. Nah, jadi seperti itu saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini untuk bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya ya. Kalaupun terjadinya lama setelah kita melakukan kejahatan dan kekejian, itu bukan berarti Allah diam ya atau menunggu, tetapi itu karena kita mengukurnya berdasarkan waktu alam semesta yang terikat dengan ruang dan waktu, sementara waktu Allah SWT itu tidak terikat dengan apapun juga. Artinya kalau menurut Allah SWT itu langsung
terjadi azab kepada orang-orang yang sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad SAW dan juga kitab suci Al-Qur'an. Nah, demikian saudaraku semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.